Mbak, jadi memang Foxconn sebagaimana telah diberitakan akan berinvestasi di Indonesia. Foxconn dulu kan kita kenal sebagai salah satu produknya itu iPhone. Cuman saat ini mereka beralih ke beberapa sektor strategis, yaitu antara lain robotik, kendaraan listrik, kemudian artificial intelligence, dan sepemahaman kami memang Foxconn sudah melakukan MOU dengan Kementerian Investasi, Indika, IBC, dan Gogoro. Sehingga untuk secara bersama-sama secara membuat satu ekosistem kendaraan listrik lengkap di Indonesia yang kami harapkan tentunya di Batang. Informasi yang kami dapatkan memang keempat perusahaan tersebut sedang finalisasi ya konkretnya untuk B2B-nya yang akan tadi sudah disampaikan produknya dari roda 2, roda 4 sampai e-busnya sampai beserta infrastruktur pendukungnya. Di tengah persaingan global ini memang kawasan industri terpadu Batang dengan produknya Grand Batang City merupakan kawasan industri bentukan pemerintah ya, berusaha menjadi pintu masuk dari para investor yang kita harapkan masuk ke Indonesia, dan insya Allah Foxconn salah satunya. Ini kalau hingga saat ini sebetulnya bagaimana nih kesiapan sarana dan juga prasarana di KIT Batang ini? Ya, Mbak Sinta, jadi seperti yang disampaikan tadi, kawasan KITB itu 4.300 hektar, di mana kawasan industrinya 3.100 hektar, dan saat ini kita berfokus di 450 hektar, dan alhamdulillah, tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Tina, sudah sold out. Saat ini tidak kurang infrastruktur jalan sepanjang 50 km dalam kawasan sudah selesai dibangun. Pada pekerjaan utilitas, fasilitas air baku, pengolahan limbah, bahkan sampai rumah susun untuk para pekerja pabrik nanti juga disiapkan. Totalnya 10 tower, dan dalam waktu yang tidak terlalu lama, bulan depan mungkin sudah akan selesai. Di fase 1 ini semua infrastruktur sedang dirapihkan sampai untuk infrastruktur gas, jetty, dry port, ini semua akan ready insya Allah di pertengahan 2023. Para investor akan bisa mulai beroperasi di akhir 2023. Nah, tentunya memang dengan animo investor yang sangat besar, saat ini kita juga sudah menerima banyak sekali masukan dan peminatan dari para investor lain yang masuk ke dalam list fase 2. Seperti rencananya Foxconn yang akan menempati di fase 2, sehingga memang kita akan melakukan tahap pematangan selanjutnya, yaitu 1.000 hektar. Ya, Pak Galih, sekarang kita ke Pak Galih dulu nih. Kalau hingga saat ini begitu ya Pak, sudah ada berapa perusahaan yang akan dan juga berinvestasi di KIT Batang, dan berapa sih Pak nilai investasinya? Ya, Mbak Sinta, jadi tadi seperti saya sampaikan, kita berfokus di 450 hektar dan alhamdulillah sudah sold out. Total ada 12 perusahaan. Saat ini lebih dari 50%, 7 perusahaan sudah rapi administrasinya, bahkan 3 perusahaan sudah memulai pembangunan di kawasan tersebut. 5 perusahaan akan rapi kira-kira di 2 bulan ke depan. Dan alhamdulillah bahkan kami juga sudah mulai menawarkan untuk fase 2. Tidak kurang dari 10 perusahaan sudah menyatakan komitmennya untuk ikut masuk di fase 2. Dari potensi investasi lahan industri fase 450 hektar, kira-kira nilai investasi bisa 165 triliun atau sekitar 11 billion US dollar. Ya, kita ke Pak Galih. Pak Galih, ini kira-kira dukungan dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah terhadap KIT Batang ini akan seperti apa Pak? Oke. Masih di mute, ya, Pak Galih? Baik, Mbak. Sudah ya. Oke, dalam mewujudkan kawasan ramah investasi, memang berbagai insentif telah disiapkan pemerintah pusat dalam hal pembiayaan melalui Kementerian Investasi tentunya. Jadi kami atas nama tim Batang mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Investasi yang support luar biasa kepada kawasan ini, sehingga ya semua bisa terwujud, market bisa sold out, dan tadi banyak sekali insentif yang diberikan. Salah satunya adalah free period 5 tahun, Mbak. Jadi free period itu kalau di istilah
propertinya libur bayar. Jadi para investor cukup membayar uang muka atau DP, kemudian akan membayar pelunasannya di tahun ke-6. Ini memang sangat membantu para investor ketika dia di awal bisnisnya tentunya membutuhkan capex yang cukup besar. Kemudian juga tentunya pengurusan perizinan, insentif perpajakan seperti tax insentif, tax holiday. Jadi semua disiapkan untuk menyongsong kawasan industri terpadu Batang yang ramah investasi. Bahkan Mbak, dari pengelola kami menjamin semua proses perizinan di kawasan kami adalah zero cost. Itu menjadi salah satu komitmen kami sesuai dengan arahan Kementerian Investasi, Kementerian BUMN. Jadi yang nggak kalah serunya juga pemerintah daerah yang juga luar biasa mendukung kami dari segi kesiapan utilitas, khususnya juga ketersediaan tenaga kerja, kesiapan tenaga kerja, dan sekali lagi kemudahan perizinan.